bergabung di Sekolah Minggu GKI Batu. Apa kabar semua? Puji Tuhan, Kak Dewi percaya kita semua dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, Tuhan Allah di tengah kita. Bersatu dalam doa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan menganugerahkan kami kekuatan dan juga kesehatan. Saat ini, tolong kami Tuhan untuk kami siap bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Amin. Amin. Ya, masih berdiri ya. Masih berdiri, kita masih akan terus memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Aku mau ikut Tuhan Yesus. Bukan
belajar firman Tuhan. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Kak Tuti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, amin. Senang ya, gak terasa 1 minggu sudah terlewati ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ya, yang pasti kita mendengarkan cerita bersambung ya, dari minggu lalu, dari minggu yang sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Nah, adik-adik pernah nggak kalian pergi ke pantai? Kak Tuti yakin kalian semua pasti pernah pergi atau bermain di pantai. Dan ketika di pantai kalian membuat rumah-rumahan ya, dibentuk rumah atau dibentuk sesuatu gitu ya. Nah, kita membuatnya pasti kita buat sebagus mungkin ya, seindah mungkin. Tapi tiba-tiba hancur semua. Apa yang sudah kita buat, rumah indah yang sudah kita buat hancur. Nah, dari kenapa kira-kira penyebabnya? Apakah karena air laut yang sudah menghancurkannya? Ya, itu salah satunya. Tapi yang pasti karena rumah yang sudah kita bikin, yang sudah kita buat itu tidak ada kekuatannya, tidak ada pondasinya ya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan, bagaimana sih kita membuat satu rumah yang punya kekuatan ya. Apakah kekuatan itu? Nah, yuk kita buka, kita siapkan firman Tuhan kita, atau kita siapkan Alkitab kita, dan kita buka dari Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Sudah? Ya. Dari Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Cerita pada pagi hari ini tentang iman yang teguh. Adik-adik, iman yang teguh atau kata teguh itu sendiri seperti apa? Ya, artinya apa? Teguh artinya adalah kuat, punya pendirian kuat, tidak tergoyahkan, gak gampang ikut kata orang. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong, udah
kamu ambil itu aja, tidak apa-apa. Ya, ada teman yang bisik-bisik seperti itu. Nah, kita yang udah punya iman yang teguh, kita udah diajari bahwa kita harus kuat imannya. Kita bisa bilang enggak, stop, ya, gitu ya. Nah, adik-adik, seperti halnya Bapak Yosua. Adik-adik tahu siapakah Bapak Yosua? Ya, Yosua adalah hamba Tuhan yang tugasnya menggantikan Musa. Ya, Musa. Nah, Bapak Musa adalah hamba Tuhan yang ditugaskan untuk apa? Mengiring bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi pada cerita yang lalu dikisahkan bahwa Bapak Musa belum sampai masuk ke tanah perjanjian. Bapak Musa waktu itu umurnya berapa, Adik? Ada yang tahu? Iya, ya. Umurnya adalah 120 tahun. Ya, Bapak Musa sudah umur 120 tahun dan masih belum sampai di tanah perjanjian. Bapak Musa udah mati. Bapak Musa udah meninggal dunia. Nah, waktu itu Bapak Musa menugaskan Yosua untuk menggantikannya. Nah, adik-adik, bersama Yosua bangsa Israel ini ya melanjutkan perjalanan jauh sekali, ya, melewati banyak hal, melewati banyak rintangan, ya. Nah, salah satunya adalah mereka bisa meruntuhkan apa? Yang tinggi, bangunan tinggi, pembatas dari satu wilayah, apa namanya? Ya, namanya adalah tembok Yeriko. Yosua bersama bangsa Israel bisa merobohkan tembok itu. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan, ya. Mereka tidak perlu membawa senjata, tidak perlu berlari-lari, tapi mereka cukup mengitari tembok itu. Akhirnya tembok Yeriko bisa runtuh, ya, dan bangsa Israel bisa mengalahkan semua itu. Adik-adik, Bapak Yosua dari tahun ke tahun bersama dengan bangsa Israel, dan tentunya tambah tahun mereka Bapak Yosua semakin letih, dan Bapak Yosua tahu bahwa saatnya sudah tiba. Saat apa, adik-adik? Saat bahwa tiba saatnya Yosua meninggalkan bangsa Israel. Yosua sudah tua sekali dan tiba saatnya Yosua meninggalkan bangsa Israel. Tetapi Yosua masih sayang dengan bangsa Israel. Untuk itu para tua-tuanya atau semua bangsa Israel dipanggil, sini, ya. Aku mau ngomong sesuatu, aku mau pesen sesuatu, karena rasanya aku ini sudah mau mati. Nah, gitu kata Bapak Yosua. Akhirnya Bapak Yosua mengumpulkan bangsa Israel dan memberikan nasihat. Bapak Yosua menyampaikan kata perpisahan kepada bangsa Israel, dan Bapak Yosua menyampaikan satu pesan penting kepada bangsa Israel. Apakah pesan itu? Yang pertama adalah bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Jadi Tuhan sudah memilih kalian semua, ya. Jadi kalian harus baik-baik. Kalian adalah bangsa yang disayang oleh Tuhan. Ya. Yang kedua adalah Tuhan sudah menjanjikan tempat yang indah, tempat yang subur, tempat yang makmur, yaitu tanah perjanjian di Kanaan. Jadi kalian harus mentaati sebuah peraturan, yaitu tetap berjalan pada kehendak Tuhan. Itu yang pesan yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan sudah memberikan kemampuan yang sangat luar biasa kepada bangsa Israel, kepada kalian semua.
Begitu kata Yosua. Kemampuan seperti apa? Yang tadi sudah Kak Tuti katakan bahwa mereka mampu meruntuhkan tembok Yeriko. Ya, jadi kalian harus tetap teguh. Begitu kata Yosua. Jadi adik-adik, 3 pesan itu disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel supaya mereka tidak lari ke sana kemari, tidak mengikuti kata orang. Karena apa? Ketika yang ditakutkan adalah ketika Yosua mati, mereka tidak punya pemimpin, akhirnya ikut sana. Itu yang tidak diinginkan oleh Yosua. Tetapi puji Tuhan, Yosua sudah menjadi contoh bagi bangsa Israel. Ya, Yosua sudah memberikan satu iman yang teguh kepada bangsa Israel. Ya, seperti halnya satu rumah yang diberi pondasi yang kuat dari batu yang kuat, akhirnya rumah itu boleh berdiri kokoh. Seperti halnya bangsa Israel sudah diberi pondasi yang kuat oleh Yosua, akhirnya walaupun bangsa di sekitar mereka, ya, bangsa-bangsa di sekitar mereka menyembah berhala, tetapi bangsa Israel tetap taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kita ambil adalah kita harus mempunyai iman yang teguh. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tetap setia. Salah satunya adalah mengikuti ibadah online kita setiap hari Minggu. Di situ kita bisa belajar firman Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, kita juga rajin membaca firman Tuhan setiap malam hari atau saat-saat kita lagi senggang, kita bisa belajar firman Tuhan, ya. Terus berikutnya, kita juga rajin berdoa, karena dengan begitu kita bisa tahu bagaimana suara Tuhan kepada kita, ya. Jadi, firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa memberikan atau kita bisa menghafalkan ayat hafalannya terambil dari Yosua 24 ayat 15b, yaitu tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, kita ulangi lagi. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke? Adik-adik, Kak Tuti yakin adik-adik juga bersama keluarga semua hari lepas hari sudah merasakan bagaimana pimpinan Tuhan, ya, bagaimana kasih Tuhan untuk adik-adik sekeluarga. Kiranya firman Tuhan kita pada pagi hari ini boleh menjadi pelajaran yang kuat, boleh menjadi pondasi yang kuat bagi kita untuk bisa melangkah di hari esok dan kita tidak mudah tergoyahkan oleh apapun juga. Oke adik-adik? Ya, yuk kita akhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami percaya kasih anugerah-Mu senantiasa untuk kami. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan jalan yang terbaik untuk kami. Tuhan, seperti halnya Yosua yang sudah memimpin bangsa Israel, kami percaya bahwa Engkau juga senantiasa memimpin kehidupan kami, anak-anak-Mu, untuk boleh senantiasa taat kepada Engkau, untuk boleh senantiasa takut akan Engkau, dan kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami saat kami di sekolah, saat kami di rumah, ataupun dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih
hanya kepadamu kami serahkan perjalanan kami hari ini, setiap langkah kami hari ini, setiap rencana kami hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kiranya kehendak Engkau saja yang jadi atas hidup kami. Engkau berkati semua anak-anak yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau juga berkati keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak, pasukan berjalan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya wasap Kristus. Saya wasap Kristus, sebab dosa ya, wasap Kristus, sebab dosa. Tidak menembaki musuh, tapi saya wasap Kristus. Oke, terima kasih Kak Tuti untuk firman Tuhannya yang sangat memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Tuti ya. Oke, sekarang kita mau mempersiapkan persembahan kita. Jangan lupa ya, persembahannya ditaruh di dalam amplop, nanti disatukan dengan persembahannya Papa dan Mama. Oke, kita mau memuji Tuhan, bawa persembahannya. Kita akan berdoa untuk persembahan kita sekaligus berdoa untuk doa syafaat kita pada hari ini. Kak Dewi akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna untuk mendukung pelayanan kami di gereja GKI Batu. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa. Doa syafaat kami pada hari ini secara khusus kami berdoa untuk Komisi Anak GKI Batu. Kami berdoa untuk setiap pendamping jemaat yang ada, Tuhan memberkati supaya dalam setiap pelayanan Tuhan memakai secara luar biasa. Tuhan memberkati juga setiap program-program pelayanan yang ada di Komisi Anak. Secara khusus dalam pelayanan-pelayanan akan menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati segala persiapan yang ada. Tuhan, terima kasih juga kami berdoa untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami layani di Komisi Anak Gereja GKI Batu. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Tuhan menjaga dan melindungi setiap anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus itulah satu-satunya. Angkat kita semua
sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih, kami sudah diberkati dengan puji-pujian, diberkati dengan firman Tuhan. Kami mau melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan Yesus menjadi bagian setiap kami. Baik kami, anak-anak, bahkan juga orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur karena kami boleh melangsungkan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.